dalam kesempatan ini saya akan memaparkan hasil verifikasi kita terhadap data-data yang kita kumpulkan, baik dari relawan maupun dari Sirekap ya. Nah, mungkin fokusnya kita ke Sirekap ya, karena memang selain dari relawan, kita juga memverifikasi ulang seluruh data yang kita peroleh dari Sirekap ya. Jadi per kurang lebih 20 Maret, jadi kita kumpulkan bertahap mulai dari 14 Februari itu sampai 15 Februari sampai 19 Maret bertahap kita kumpulkan sampai sejumlah 646.000 TPS ya, itu semua yang ada di Sirekap. Ya, kita verifikasi ulang, jadi kita lihat angkanya, kita bandingkan dengan foto-fotonya dengan bantuan relawan kita, dan juga dibantu dengan teknologi untuk efisiensi ya, karena memang jumlahnya sangat banyak sementara relawan kita jumlahnya relatif terbatas, ada puluhan. Nah, tapi itu cukup untuk memeriksa semuanya, dan kita punya temuan yang kita menemukan lebih dari 19.000 kesalahan di Sirekap. Kesalahan ini artinya kita spesifik melihat di suara paslon ya. Jadi setidaknya ada satu atau lebih suara paslon yang salah, artinya tidak sesuai dengan foto. 19.000 lebih. Dan itu belum termasuk jenis kesalahan lain 400 lebih, di mana ternyata TPS yang di foto C hasil yang diupload itu ternyata dari TPS yang berbeda. Jadi artinya angkanya juga salah juga, cuman kita juga kesulitan mencari tahu angka realnya seharusnya berapa. Nah, ini jumlah yang sangat besar. Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi 19.000 kesalahan itu hampir 3% ya dari tadi 646.000 yang kita periksa tadi. Kalau ditambahkan dengan yang jumlah yang 400 tadi, itu artinya lebih dari 3%. Dan ini batas bawah ya, karena ini kita nggak klaim kita sudah menentukan 100% kesalahan. Jadi ini kemungkinan real kesalahannya lebih dari itu. Dan mungkin yang ingin kita soroti, jadi dari 19.000 salah itu yang sudah diperbaiki ternyata hanya sekitar 3.000-an ya, 16%. Artinya lebih dari 80% itu belum diperbaiki sampai tanggal 20 Maret kemarin kita analisis. Nah, tapi memang yang sudah diperbaiki itu kebanyakan yang angkanya relatif ini ya, ekstrim ya. Jadi perolehan suara, misalnya kemarin kita ada kasus-kasus di mana satu paslon mendapatkan di atas 800 atau di atas 700. Itu yang ekstrim seperti itu kebanyakan memang sudah diperbaiki. Jadi yang tersisa memang yang kesalahannya relatif sedikit, mungkin hanya beberapa selisihnya atau beberapa puluh. Jadi itu Jadi kalau kita lihat sebarannya juga cukup ini ya, acak ya, dan semua paslon kalau kita hitung secara selisih suara semuanya mengalami kenaikan. Jadi bervariasi dari sekitar 300.000, ada 100.000, ada ya. Tapi intinya semuanya mengalami net kenaikan. Artinya data yang di Sirekap itu lebih tinggi dari yang seharusnya tercatat di hasil. Nah, ini angka-angka ini kalau dibandingkan dengan total perolehan suara memang relatif kecil ya, artinya tidak akan mempengaruhi tidak signifikan mempengaruhi, bahkan tidak mempengaruhi urutan perolehan suara. Nah, ini kalau kita lihat di slide berikutnya, jadi ini kita bandingkan perolehan suara di rekap yang manual resmi. Kemudian kita bandingkan angka Sirekap. Angka Sirekap yang kita ambil ini adalah angka tanggal 26 Maret ya. Mungkin teman-teman di sini familiar kalau sejak tanggal 5 Maret setelah Sirekap sudah tidak lagi menampilkan perolehan suara,
Tapi sebetulnya masih ada semacam backdoor ya, API yang bisa diakses. Dari situ kita bisa lihat persentase perolehan suara yang ada di Sirekap. Dan itu kita dapat angkanya memang selisihnya tidak sampai 0,5% dari rekap manual. Dan kalau dibandingkan dengan hasil hitungan kita, di mana kita melakukan perbaikan-perbaikan yang tadi, itu juga antara kita dengan Sirekap selisihnya bahkan hanya 0,1% ya. Jadi memang selisih tadi biarpun terlihat banyak, tapi secara total jumlahnya tidak terlalu signifikan. Tapi tidak berarti ini bukan masalah ya, karena seharusnya sistem rekapitulasi itu seharusnya sebisa mungkin akurasinya 100% ya, kita harapannya seperti itu ya. Jadi kesalahan sedikit pun seharusnya bisa diperbaiki. Ya, mungkin kita masuk slide berikutnya. Jadi ini kita berusaha rangkum permasalahan yang ada di Sirekap. Yang pertama adalah entry datanya itu sendiri, kita temui banyak masalah ya. Entry data ini artinya dari aplikasi Sirekapnya itu sendiri. Ini terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu ya, tapi antara lain kesulitan untuk akses pertama kali ya, registrasi atau aktivasi akun itu banyak kesulitan di situ, sehingga pada saat hari H masih banyak KPPS yang belum berhasil mengakses sistem. Selain itu pelatihannya juga sangat terbatas, jadi pada saat di tag umumnya aktivasi akunnya belum berhasil, jadi mereka hanya melihat dokumen atau slide atau manual, mereka belum punya hands-on experience untuk menggunakan aplikasinya. Ini kendala-kendala yang kami dapat dari petugas KPPS ya. Kemudian ada satu yang kami sorot, ini adalah mekanisme verifikasi data, mekanisme koreksi data di aplikasi Sirekap itu sendiri. Jadi kebanyakan di formulir C hasil yang lainnya, di halaman-halaman lainnya itu petugas KPPS setelah memotret itu dia diharapkan mengkoreksi hasil pembacaan dari OCR ya, dari fungsi ini. Kalau salah diperbaiki ya. Nah ini pengecualiannya pada halaman 2 formulir C hasil PWP. Jadi khusus pada halaman 2 di mana itu adalah halaman perolehan suara, petugas KPPS tidak bisa melakukan koreksi di aplikasi. Ini jadi sepertinya keputusan KPU memang untuk merancang agar sistemnya tidak bisa diedit, tapi itu khusus untuk perolehan suara PWP. Untuk halaman lainnya, halaman 1, halaman 3, atau halaman perolehan suara DPR itu bisa. Nah ini mungkin yang saya bayangkan KPU mungkin tentunya mungkin tidak ingin ada petugas KPPS yang nakal yang edit-edit ya, jadi mungkin kalau hasil pembacaannya benar, takutnya ada yang edit-edit, tapi yang terjadi justru sebaliknya, hasil pembacaannya salah, petugas KPPS tidak bisa mengkoreksi, dan ini menjadi pertanyaan, menimbulkan kecurigaan, dan akhirnya kegaduhan yang seharusnya tidak perlu ya. Ya kemudian yang kedua, proses verifikasi datanya tidak berjalan. Jadi meskipun tadi ya Pak, petugas KPPS tidak mengkoreksi, sebetulnya ada mekanisme untuk memberi tanda bahwa oke, hasil pembacaannya salah. Nah, tapi mekanisme verifikasi ini tampaknya tidak berjalan dengan bagus, atau mungkin di pusat tim Sirekapnya tidak menjalankan tugasnya untuk melakukan verifikasi, sehingga akhirnya ya kita tahu kenyataannya banyak data salah masuk ke dalam rekap. Akhirnya lagi-lagi kegaduhan yang tidak perlu. Nah ini ya Pak, ini sebuah kegagalan dalam mungkin merancang sistem verifikasinya, merancang prosesnya, atau pelaksanaan yang gagal. Kemudian, nah ini yang tadi proses perbaikannya sangat lambat. Jadi terlepas dari yang tadi yang angka-angka ekstrim, mungkin karena itu memang sudah ribut di sosial media, jadi mereka bisa cepat perbaiki. Tapi kalau kesalahan yang relatif kecil itu sampai sekarang masih banyak yang belum dibenahi. Kemudian entry datanya juga sangat lambat. Nah ini yang pencapaian yang sangat mengecewakan, karena
hingga tanggal penetapan tanggal 20 Maret itu posisi Sirekap progresnya baru mencapai 78,8%. Jadi ini sangat berkurang dibanding capaian tahun 2019 di mana pada saat di mana pada saat penetapan diumumkan itu situng sudah mencapai 92,2%. Jadi ini sebuah kemunduran. Dan yang terakhir ini yang sangat mengecewakan juga. Jadi per 5 Maret Sirekap tidak lagi menampilkan rekap, ya. Jadi Sirekap tanpa rekap. Ya ini benar-benar kemunduran menurut kami. Jadi rekomendasinya ini rekomendasi untuk saat ini ya, kita minta mereka untuk slide berikutnya, Pak Mas Adi, mohon. Ya, slide berikutnya bisa minta tolong. Ya, oke. Ya, jadi kita minta dilanjutkan entry datanya. Maksudnya memang mungkin ini tidak kita harap ini tetap jadi prioritas ya untuk dilanjutkan. Kemudian verifikasi datanya juga harus diperbaiki prosesnya. Kemudian perbaikan data, jadi secara sistematis harus dilakukan perbaikan data. Kalau perlu, manfaatkan temuan-temuan dari gerakan publik seperti dari suara. Kami datanya kami buka, bisa dimanfaatkan. Jadi mereka bisa cek ulang dengan lebih cepat. Kemudian rekapitulasi suaranya juga harus ditampilkan ya. Ini yang kita minta ya. Jadi jangan disembunyikan. Nah kemudian untuk kedepannya, rekomendasi ke depan kita ini banyak catatan perkembangan perbaikan yang perlu dilakukan di aplikasi Sirekap Mobile sendiri. Jadi pandangan kami sebenarnya meskipun banyak masalah ya ini tetap harus diperbaiki ya, jangan sampai banyak masalah terus akhirnya menjadi alasan untuk dihilangkan. Jadi perbaikan misalkan proses registrasi, akurasi fungsi OCR-nya harus diperkuat, apalagi sekarang dengan mereka sudah punya sampel data yang sangat banyak. Kemudian proses verifikasinya juga harus diperbaiki. Petugas KPPS jangan kalau perlu tetap diberi wewenang ya, jadi agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. Kemudian yang nggak kalah penting, BIMTEK-nya juga harus lebih intensif, lebih awal. Jadi mereka sempat punya hands-on experience sebelum hari-hanya. Kemudian verifikasi data ini juga di sisi Sirekapnya sendiri harus punya kemampuan untuk mendeteksi kejanggalan ya. Jadi seperti perolehan suara di atas DPT atau jumlah suara sah tidak sesuai dengan jumlah suara sah tidak sesuai dengan jumlah suara paslon, itu seharusnya menjadi jadi flag tertentu ya. Jadi hal-hal seperti itu seharusnya mengharuskan datanya diverifikasi ulang, jadi nggak langsung masuk ke rekap. Kemudian untuk perbaikan data, kalau perlu dibuka laporan dari masyarakat ya, jadi jangan dibiarkan heboh di sosial media, tapi kalau perlu dibuka channel untuk menerima laporan langsung. Jadi ini ya, saya rasa akan membantu KPU untuk menunjukkan bahwa mereka memang sungguh-sungguh ingin transparan dalam mengelola data ini. Dan kemudian secara umumnya perancangan proses dan sistem Sirekap ini serta nanti pengujiannya itu perlu melibatkan publik ya. Jadi masyarakat perlu dilibatkan, mungkin organisasi masyarakat sipil yang tertarik di bidang ini itu dilibatkan, diminta masukannya, jadi supaya tertangkap nih kalau ada isu-isu yang jadi yang terlewatkan sebelumnya. Ya mungkin dari saya itu ya, cukup panjang nih. Saya kembalikan lagi ke Mas Soid.